منكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى. Cek. Isya jam berapa? Isya jam berapa? 17 19 atau 8? Taib. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan membahas tentang fitnah akhir zaman. Kira-kira di benak antum ketika kita membahas fitnah akhir zaman, apa kira-kira? Hah? Dajjal. Ada yang lain? Hah? Turunnya Imam Mahdi. Ada yang lain? Media sosial. LGBT. Masya Allah. Ah, yang sebelah kanan. Hah? Apalagi fitnah akhir zaman? Hah? Apa? Pilpres. Baik. Insya Allah di malam hari ini kita akan membahas tentang keluarga. Jadi apa keterkaitan antara fitnah akhir zaman dengan keluarga? Karena di akhir-akhir ini atau bahkan sebelumnya banyaknya terjadi perzinaan, banyaknya terjadi perselingkuhan dan penyimpangan seksual. Dan itu ada sisi keterkaitannya dengan pernikahan. Ya, perselingkuhan yang terjadi banyak sebab. Mungkin di antara sebabnya tidak ada kepuasan antara si suami kepada istrinya atau istri kepada si suaminya. Atau penyimpangan seksual yang mana mungkin seorang laki-laki sudah terlalu bosan dengan lawan jenis, tidak mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya, akhirnya belok ke kiri. Nah, kita ketahui semuanya bahwasanya agama kita, agama Islam adalah agama yang dibangun di dalamnya maslahat-maslahat. Inna ad-dina mabniun al-masalih wa takmiluha. Bahwasanya agama Islam ini dibangun di atas maslahat-maslahat dan untuk menyempurnakan kemaslahatan tersebut. Wa dar'il mafasid wa takliluha. Dan menutup segala pintu-pintu kejelekan dan menutup pintu kejelekan itu sendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang Islam, kita tidak hanya berbicara tentang sholat. Kita tidak berbicara tentang puasa. Kita tidak hanya berbicara tentang zakat. Tetapi ketika kita berbicara tentang Islam, maka kita akan berbicara segala aspek kehidupan manusia. Dari mulai cebok, mulai buang hajat, diatur dalam agama kita, sampai kepada pernikahan dan dia atau jalan-jalan agar dia bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Dalam sebuah hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna lillah mi'ah rahmah. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal ins. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 100 rahmat. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu rahmat untuk jin dan manusia dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Sehingga dengan satu rahmat, ya, suami mencintai istrinya, si istri rindu dengan suaminya, orang tua rindu dengan anak-anaknya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binatang buas, ya, dia tidak memangsa dan tidak menerkam anaknya karena satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tersisa 99 rahmat akan disempurnakan rahmat oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat, hari ini kita punya istri, punya anak-anak yang lucu, ya. Kita punya rumah yang bisa kita berteduh, ya. Kita kemudian bekerja mencari nafkah. Kita tidak ingin lepas daripada dunia ini. Kita tidak ingin meninggalkan dunia ini. Kita ingin hidup selama-lamanya. Kenapa? Karena kita punya orang-orang yang kita cintai, punya orang-orang yang kita rindui. Ini adalah di antara motivasi seseorang betah tinggal di dunia ini. Sehingga antum bisa bayangkan, ya, yang satu saja ini sudah cukup membuat kita bahagia. Bagaimana lagi seandainya ditambah menjadi 99 rahmat. Kita bisa bahagia, bisa bayangkan bagaimana indahnya surganya Allah. Kita bisa bayangkan bagaimana indahnya kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maksud yang ingin saya sampaikan dari hadis ini, para hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keluarga sehingga kita mau berjuang untuk keluarga kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan manusia nanti dibangkitkan oleh Allah di yaumul qiyamah ketika dia menjaga dirinya dan menjaga keluarganya agar dia bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini sebenarnya untuk dikenang, ya, karena dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar dalam surganya Allah. Makanya Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Jadi antum bisa lebih meresapi ayat ini, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala meminta kita agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari nerakanya Allah? Allah ingin kebahagiaan Anda punya keluarga di dunia ini, yang Anda siap menjual ginjal Anda demi anak Anda, yang Anda siap membanting tulang, dicaci, dihina di bawah terik matahari demi anak Anda. Allah menginginkan agar itu tidak hanya di dunia saja, tapi agar kalian bisa berkumpul bersama orang-orang yang kalian cintai di dalam surganya Allah Rabbul Alamin. Sehingga dengan makna yang saya sebutkan ini, para hadirin dan hadirat, tidak mungkin agama Islam, ya, tidak mengatur bagaimana cara agar seseorang itu mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Ya, ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Ini tidak bisa kemudian, ya, dijadikan sebagai patokan saya setelah menikah justru hidup saya lebih menderita. Saya setelah menikah justru seperti diperbudak di rumah saya. Saya setelah menikah justru saya nggak bahagia. Maka kita katakan bukan ayat ini yang salah. Ayat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah keliru. Ya, di mana Allah mengkhabarkan bahwasanya dengan pernikahan itu
akan membuat kalian bahagia, akan membuat kalian tenang. Akan tetapi ada hal-hal yang kalian tidak sempurnakan untuk mendapatkan kebahagiaan itu, maka disitulah ya kalian mendapatkan ya sesuatu yang justru menjerumuskan kalian kepada kegelisahan setelah Anda menikah. Adapun manusia yang paling bahagia di muka bumi ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak tanggung-tanggung istri beliau 9 ditambah dengan budak. Kita istri 1 saja seakan-akan rumah sudah seperti neraka. 1 istri. Ya, bagaimana lagi kalau seandainya istrinya ada 4, 1 saja bebannya itu sudah begitu berat. Bagaimana yang 1 ini tiba-tiba jadi 4? Nanti bisa bayangkan bagaimana beratnya. Tapi subhanallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membina rumah tangga beliau dan menjadi rumah tangga beliau sesuatu yang beliau khabarkan dalam hadisnya, baiti jannati. Rumahku adalah surga untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa perkara yang akan mengeratkan hubungan rumah tangga dan akan menjadi sebab kebahagiaan sehingga kita bisa terselamatkan dari fitnah-fitnah akhir zaman, apakah itu perselingkuhan, apakah itu perzinaan, apakah itu penyimpangan seksual atau yang semisalnya. Maka yang pertama yang harus kita jadikan sebagai patokan, at-tamasuk bidinina al-hanif. Agar kita berpegang teguh di atas agama yang lurus ini. Wal muhafadhatu alaih. Dan kemudian kita menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, wa hadza ahammuha. Dan ini yang paling terpenting. Berapa banyak rumah tangga yang dibangun oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang finansialnya itu ya mungkin cukup 7 keturunan. Ya, finansialnya cukup 7 keturunan. Apapun yang diinginkan dia bisa mendapatkannya. Iya, penggemarnya banyak, followernya banyak dan seterusnya. Tetapi itu tidak bisa membahagiakan dia. Itu tidak bisa membuat dia nyaman dalam kehidupannya. Ya justru si perempuan punya pasangan di luar yang lain. Si laki-laki juga punya pasangan di luar yang lainnya. Ini memberikan pelajaran kepada kita para hadirin dan hadirat. Uang, finansial bukanlah hal yang paling pertama dan utama. Ya mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan mawaddah. Akan tetapi yang paling terpenting dari itu semuanya adalah berpegang teguh di atas agama Allah dan menjaga batasan-batasan Allah. Bahkan disebutkan oleh Syekh di sini, sejauh mana seseorang ya berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itulah kebahagiaan yang akan dia dapatkan dalam kehidupannya. Dan sebaliknya semakin jauh hubungan dia dengan Allah, maka semakin jauh pula kebahagiaan yang akan dia dapatkan di kehidupannya. Maka disebutkan oleh Syekh, fahasin alaqatak ma'allah, perbaikilah hubungan engkau dengan Allah. Maka niscaya Allah akan memperbaiki hubungan engkau dengan manusia. Ya, makanya Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, ketika ada 2 orang yang saling bermusuhan, si A dengan si B, teman dengan teman yang lainnya, suami atau istri atau ayah dengan anak, atau tetangga satu dengan tetangga yang lain, maka dipastikan ada satu di antara mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang melanggar dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang seseorang ingin bahagia dalam rumah tangganya, kuncinya adalah dia menjaga batasan Allah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, man amila saliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan juga kalangan perempuan, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Apa ya hal yang akan Allah berikan ketika dia melakukan amalan soleh? Allah akan memberikan kepada mereka kehidupan yang bahagia. Di dunia dia akan diberikan sifat qanaah, ya, kebahagiaan dan rezeki yang halal. Ya, dan di akhirat Allah mengatakan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan membalas bagi mereka pahala dari kebaikan yang telah mereka lakukan. Jadi di dunia dia akan bahagia, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebahagiaan, ini sifatnya adalah mutlak. Apakah kebahagiaan dia dengan dirinya sendiri? Apakah kebahagiaan dia dengan istrinya? Apakah kebahagiaan dia dengan anak-anaknya? Apakah dia bahagia dengan mertuanya? Apakah dia bahagia dengan tetangganya? Apakah dia bahagia dengan teman-temannya? Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meleset. Dan tidak hanya itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ya balasan berupa surga kelak di yaumul qiyamah. Ya, jadi seorang muslim, para hadirin dan hadirat, tidaklah berpikir sebagaimana orang-orang yang jauh dari agama. Apa hubungannya antara sholat saya dengan hubungan saya dengan suami istri? Kan nggak ada hubungan. Apa hubungan puasa saya dengan pekerjaan saya? Nggak ada hubungan. Iya. Memang tidak ada hubungan ketika Anda buta. Tidak ada hubungan ketika Anda digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, segala sesuatu perkara yang dia dapatkan dalam kehidupannya, maka yang pertama kali yang harus dia koreksi adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, terkadang aku mendapatkan sesuatu ketika salah hubungan aku dengan Allah, terkadang berefek antara aku dengan kendaraan yang aku kendarai. Ya, kenapa mereka berkata demikian, para hadirin dan hadirat? Karena mereka punya alaqah yang sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi acuan buat mereka adalah benar atau tidak benar hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian yang kedua, para hadirin dan hadirat, perlu kita ketahui, ya, apakah hubungan kita, hubungan rumah tangga, apakah hubungan pertemanan, ya, apakah hubungan bisnis, pasti kita akan pernah dikecewakan oleh pasangan kita. Itu sebuah kepastian. Seseorang jangan pernah berharap di dunia ini dia akan mendapatkan seluruh apa yang dia inginkan. Kalau seandainya Anda bergantung kepada semua perkara hidup Anda kepada dunia ini, pasti Anda akan kecewa dan Anda pasti akan stres. Ya, fulan, saya ini kecewa dengan istri saya. Bukan kamu saja yang kecewa dengan istrimu. Ada miliaran manusia di sana juga kecewa dengan istrinya. Ya, saya kecewa sekali dengan suami saya. Ya, suami saya tidak seperti yang saya bayangkan. Bukan hanya kamu saja yang kecewa dengan suamimu. Di sana pun ada wanita-wanita ratusan juta juga dia kecewa dengan suami mereka. Karena dunia. Yang kita tidak bisa menggantungkan semua keinginan kita dari perkara dunia ini. Jangankan kita manusia biasa, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna. Ya, ia akan menjadi pemimpin nanti dalam surganya Allah. Ada keinginan beliau yang beliau dapatkan, dan ada keinginan beliau yang beliau tidak dapatkan. Itu Nabi. Jadi tidak semua yang diharapkan oleh Nabi beliau dapatkan. Tidak semua yang diinginkan oleh Nabi beliau hasilkan. Tidak.
Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha dan paman beliau Abu Thalib, ya, sehingga gangguan orang-orang musyrikin pada waktu itu semakin kuat, ya, intimidasi, penekanan, ya, kezaliman semakin kencang setelah terbunuh siapa? Setelah meninggalnya Abu Thalib dan meninggal Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan kemudian Nabi SAW berharap penduduk Taif bisa menerima dakwahnya beliau. Itu harapannya Rasulullah. Itu keinginan Nabi. Sampai-sampai Rasulullah pernah ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah ada hari yang lebih menyakitkan yang menimpa dirimu melebihi dari perang Uhud?" Kita ketahui di perang Uhud, pamannya Rasulullah SAW meninggal. Sampai-sampai Nabi tersungkur langsung lubang dan hampir-hampir Nabi mau dibunuh oleh musyrikin pada waktu itu. Apakah ada hari yang lebih mengecewakan engkau dalam hidupmu melebihi daripada perang Uhud? Ditanya oleh Aisyah. Rasulullah SAW mengatakan, ada. Kejadian apa itu? Rasulullah menyebutkan ketika aku pergi ke Taif. Itu tahun kesedihan buat Rasulullah, disebut Amul Huzun, tahun kesedihan. Istri beliau, tempat beliau sering curhat, beliau telah meninggal. Paman beliau yang melindungi beliau ketika berdakwah juga telah meninggal. Ini membuat sedih Nabi SAW. Ditambah lagi kesedihan Rasulullah ketika beliau pergi ke Taif, yang beliau berharap agar mereka bisa menerima dakwah beliau, justru Nabi kita diusir, dilempari kotoran, bahkan anak-anak kecil keluar untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Tidak semua harapan yang beliau inginkan beliau dapatkan. Tidak semua apa yang beliau ekspektasikan beliau hasilkan, tidak. Kalau seandainya itu terjadi kepada manusia yang paling terbaik di muka bumi ini, maka tentunya akan lebih mungkin juga menimpa kita. Begitu juga ketika Rasulullah SAW beliau berangkat dari Mekah menuju dari Madinah menuju ke Mekah untuk umrah. Itu bisa bayangkan bagaimana kerinduan Rasulullah kepada Mekah dan rindunya beliau kepada kampung halaman beliau. Ya, sampai-sampai para sahabat Rasulullah menyambut bahagia dan mereka membawa hewan-hewan untuk disembelih di Mekah nantinya. Perjalanan yang panjang berhari-hari antara panas dengan dingin, tapi subhanallah ketika tiba di Hudaybiyah, Rasulullah SAW harus kembali ke Madinah. Kecewa, sebagai seorang manusia pasti kecewa. Ya, namun yang paling terpenting di tengah kekecewaan tersebut, seseorang tidak pernah bersuudzon kepada Allah. Itu yang menghibur Nabi Muhammad SAW. Adapun harapan seperti yang kita sebutkan tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan tentang dunia seperti hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang surga. Apa yang Allah sebutkan tentang surga? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan, apapun. Akan disebutkan dalam sebuah riwayat, kalau seandainya seseorang ingin punya anak, ya, maka dia akan hamil dan kemudian dia akan langsung punya anak dan dia langsung ingin mendapatkan berapa umur yang anak yang dia punya. Tapi manusia nggak ingin hal yang seperti itu. Kalau dia ingin, Allah akan berikan. Itu cuma ada di surga. Nggak ada dalam istana yang Anda bangun. Ya, tidak ada di pesantren yang Anda belajar di situ. Tidak ada relasi teman Anda berbisnis walaupun dia ngajinya sudah 30 tahun. Tidak akan pernah Anda dapatkan pada tetangga Anda yang walaupun dia hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim. Tidak semua yang Anda harapkan Anda dapatkan karena ini dunia. Yang akan didapatkan itu hanya ada dalam surganya Allah. Makanya jangan pernah bergantung sesuatu kepada dunia. Siapapun itu. Istri kita walaupun dia istri solehah, hafidhul Quran, tetap dia manusia.
Ada hal yang kita akan kecewa dengan mereka. Ada hal yang kita nggak suka dengan dia. Ada hal yang kita benci dengan dia karena dia manusia. Kecuali kalau kita menikah dengan tembok. Kan begitu? Tembok antum mau cat dia warna hijau, hijau dia. Antum cat dia kuning, kuning warnanya. Antum cat dia warna hitam, berubah jadi hitam. Ya antum pukul dia pakai palu, dia diam. Dia tidak akan ngomel. Tapi hari ini antum punya istri yang namanya manusia, disuruh beli bakso di toko A, antum beli di bakso di toko C, itu bisa 3 hari itu masalahnya. Itulah manusia, betul nggak? Hah? Antum bawa apa ya? Nggak tahu ya kalau di Jakarta atau wanita-wanita zaman sekarang, Tupperware atau wadah minuman lah. Ya, dititip sama kita, ditaruh makanan, ditaruh minuman, dia nggak bertanya di mana kita, bang, gimana Tupperware-nya aman atau enggak? Iya, kita suruh A, dia buat B, kita suruh C, dia buat D. Itulah perempuan. Itulah wanita. Ya, maka jangan terlalu banyak berharap dengan yang namanya manusia. Ya, kita tidak bisa menggantung apapun itu kepada manusia, walaupun kepada orang yang paling kita cintai, pasti kita akan kecewa. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa ketika seseorang itu selesai melakukan akad pernikahan. Apa doa yang dibaca? Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama bainakuma fi khairin. Ya, para ulama menerangkan barakallahu laka wa barakallahu alaik. Wa barakallahu alaik artinya adalah semoga Allah memberkahi engkau dalam rumah tanggamu ketika engkau punya masalah. Ini hari pernikahan dibacanya. Ya, hari dia melakukan akad, ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca. Kenapa? Karena berumah tangga adalah ibadah yang paling panjang. Ya, rumah tangga adalah ibadah yang paling besar. Ya, antum beli bakso untuk istri dapat pahala. Ya, antum senyumin istri antum dapat pahala. Antum sabar ketika dia ngomel-ngomel dapat pahala. Antum mendatangi dia di malam hari berhubungan badan juga dapat pahala. Ya, semua keterkaitan dengan ibadah itu dapat pahala. Makanya para hadirin dan hadirat dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan permudah dia untuk berbuat kebajikan. Allah akan permudah dia untuk melakukan ibadah. Nah, di antara ibadah yang paling mulia dan ibadah yang paling panjang adalah menikah. Jadi kalau antum ya belum menikah-nikah dan sulit untuk menikah, ya, tapi alhamdulillah sahabat saya sudah memberikan tanggal kepada saya. Jadi saya nggak maksudkan beliau. Saya nggak maksudkan beliau. Tapi udah cerita nanti sudah ada tanggalnya. Ya, maka kita harus perbanyak istighfar. Harus banyak apa? Istighfar. Kenapa kita harus perbanyak istighfar? Karena ini ibadah. Iya, ini akan mengantarkan kita dalam surga. Ini akan memberikan kebajikan kepada kita sangat banyak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala persulit kita untuk beribadah dengan ibadah tersebut. Harus banyak istighfar. Tidak lain seseorang itu dihalangi daripada ibadah kecuali karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka kita berbanyak istighfar. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, seorang laki-laki yang mereka tidak menikah itu dikarenakan 2 hal. Yang pertama karena memang dia lemah syahwatnya, atau yang kedua karena kefajirannya, dosa yang dia buat. Jadi seseorang itu harus memperbanyak istighfar.
Ya, berusaha untuk segera untuk menikah dan menjaga apa yang telah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akad pernikahan tadi. Sehingga di sini ada perbedaan yang harus kita bedakan antara pertemanan dengan pernikahan. Pertemanan itu tidak ada yang namanya akad pertemanan, nggak ada kan? Saya berteman dengan kamu dengan mahar pertemanan sekian gram emas, nggak ada kan? Tetapi dalam pernikahan kita ada akad, ya. Ketika kita berteman dengan seseorang, dia nggak asik, dia nggak seru, dia nggak rame, kita cari teman yang lain, sah atau tidak sah? Boleh atau enggak? Boleh, nggak ada masalah. Selama kita tidak memutus hubungan dengan saudara kita tersebut. Tapi kalau seandainya kita punya istri dan istri kita nggak asik, istri kita nggak seru, istri kita nggak sefrekuensi dengan kita, maka tugas kita membuat istri kita supaya seru. Ya, tugas kita membuat istri kita supaya menyenangkan. Tugas kita membuat istri kita menjadi asyik. Jelas, karena kita sudah ada ikatan akad pernikahan yang itu pertanggungjawabannya bukan hanya sekedar kepada KUA, bukan hanya sekedar mertua kita, tetapi pertanggungjawabannya itu kepada Allah yang mensyariatkan pernikahan. Itu yang lebih beratnya, itu yang lebih beratnya, itu yang lebih sulit. Bisa difahami para hadirin? Ya, sehingga pernikahan itu sesuatu yang sakral. Maka di sini butuh kesabaran yang ekstra. Sabarnya seseorang dalam pernikahan bukan berarti dia tidak akan diberikan pahala oleh Allah. Allah akan memberikan pahalanya sangat banyak. Bersabar. Ya, bukan berarti kita berbicara di sini tidak boleh seseorang bercerai. Ya, tidak masalah orang bercerai, tetapi itu merupakan jalan akhir. Temanmu enggak. Rasulullah SAW memberikan solusi, lihatlah kelebihan yang dia punya. Tetap dengan perempuan itu. Lihat kelebihan yang dia punya. Karena kalau setiap ada kekurangan dari pasangan hidup kita, kita mencari pasangan hidup yang lainnya, maka suatu saat kita akan rindu dengan kelebihan yang dimiliki oleh istri kita pertama, yang tidak dimiliki oleh istri kita yang kedua ini. Karena kembali kepada konsep yang saya sebutkan, tidak ada satupun manusia yang akan membuat kita puas dengan dia, siapapun dia. Siapapun dia, sesoleh apapun, sesoleh apapun dia, setaat apapun dia. Makanya para ulama salaf kita terdahulu, ketika mereka akan belajar, ketika mereka akan menuntut ilmu, yang pertama kali yang mereka lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma astur aurati syekhi anni. Ya Allah, tutuplah aurat guruku dariku. Yang mereka datangi itu Imam Ahmad. Yang mereka datangi Imam Syafi'i. Yang mereka datangi Imam Malik. Yang mereka datangi Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Yang mereka datangi Sufyan ibn Uyainah. Yang mereka datangi Ahlul Hadis Syu'bah, A'mash, Bukhari, Muslim. Tetapi mereka berdoa kepada Allah, ini menunjukkan kecerdasannya mereka. Ya Allah, tutuplah aurat syekhku dariku, supaya aku tidak terluput ilmu darinya. Kenapa? Karena mereka sadar guru mereka adalah manusia. Guru mereka bukan malaikat. Ada sesuatu yang pasti dia gak suka dengan gurunya. Ada sesuatu yang akan membuat dia kecewa dengan gurunya. Pasti itu akan mereka dapatkan. Tapi mereka bermohon kepada Allah agar ditutup itu semua dari mata mereka, agar mereka ya bisa terus istiqomah untuk belajar. Nah, istri-istri kita nggak sesoleh imam-imam yang kita sebutkan tadi. Ya, sehingga juga mungkin harus sering kita berdoa dengan doa ini, ya Allah, tutuplah aurat ya aib istriku dariku. Ya, begitu juga si istri sering-sering berdoa sama Allah, ya Allah, tutuplah aib suamiku dariku. Supaya apa? Supaya kita bisa rukun di dalam berumah tangga. Kemudian
Para hadirin dan hadirat, disebutkan oleh Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu taala, aslih sariratak yuslihullahu alaniyatak. Perbaikilah ya ketika engkau bersendirian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki ketika engkau berada di hadapan manusia. Ini kunci penting yang terpenting dalam hidup kita. Saya sudah ngaji, ya nggak ada pengajian yang dilaksanakan kecuali saya hadir. Saya membaca Al-Quran. Terkadang saya juga sholat sunnah, saya juga bersedekah. Tapi kenapa terlalu banyak masalah dalam hidup saya? Masalah dengan istri, masalah dengan ini, masalah dengan ini, masalah dengan itu. Ya, maka bisa saja engkau terlihat baik ketika engkau berada di hadapan manusia. Tetapi kita menjadi manusia yang paling fajir ketika kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji. Dan apa yang disebutkan oleh Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri di sini dikuatkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah batasan Allah ketika engkau berada di tengah-tengah manusia. Begitu juga engkau menjaga batasanmu dengan Allah ketika engkau bersendirian. Pasti Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga kita dengan istri kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan anak-anak kita, dengan sahabat kita. Ini sebuah kepastian. Ya, maka sebelum Anda menyalahkan fulan dan alan, salahkan diri kita. Ada yang salah ketika kita bersendirian, tidak ada satupun manusia yang melihat kita. Dan bersendirian itu para hadirin nggak mesti harus lihat yang diharamkan oleh Allah di HP kita, nggak mesti. Ya, nonton film yang nggak benar dan lain sebagainya, nggak mesti. Ya, maksud daripada saririyahnya kita, sendirinya kita ketika Anda sholat, ketika Anda beribadah, ketika Anda berbuat kebajikan. Apakah untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah kepada selain Allah Rabbul Alamin? Ini juga hal yang jauh lebih besar sebenarnya dari dosa-dosa yang nampak itu sendiri. Di malam hari ketika antum bangun tidur, kemudian antum sholat malam, Allahu Akbar atau bertakbir. Kemudian tiba-tiba istri antum bangun dari tidurnya, dia mau ke toilet, kemudian mulai hati antum berbunga-bunga. Ya, bersyukur sekali istri saya punya suami seperti saya, yang menjaga sholat malam. Ya, laki-laki yang soleh, laki-laki yang menjaga hubungan dia dengan Allah. Ya, dalam keadaan istri kita habis ke toilet, dia tidur, dia nggak tahu kita sedang sholat malam. Tapi Allah tahu apa yang ada di hati kita. Allah tahu apa yang terbesit dalam kalbu kita. Allah tahu apa yang kita niatkan. Apakah kita sudah selamat dengan hal yang seperti ini? Apakah kita telah menjaga ini? Nah, kalau kita belum menjaga hal yang seperti ini para hadirin, maka wajar kita terlalu banyak masalah dengan manusia. Kita terlalu banyak masalah dengan lingkungan kita. Karena kita tidak menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Kemudian kata Al-Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, yaslahullahu fima bainaka wa bain nas. Karena ketika engkau menjaga hubungan baik engkau dengan Allah, maka Allah akan menjaga hubungan baik engkau dengan manusia. Ya, maka beramallah untuk akhiratmu. Ya, maka yakfikallahu amra dunyak. Allah akan mencukupi perkara duniamu. Ya, beramallah untuk akhiratmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi duniamu. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika yang mereka cari adalah akhirat, sepertiga dunia itu berhasil mereka kuasai di bawah kaki mereka. Sepertiga dunia. Bahkan musuh-musuh Allah, 1 bulan sebelum mereka bertemu dengan sahabat Rasulullah, mereka sudah ketakutan. Bahkan
Bahkan diceritakan lonceng-lonceng gereja-gereja itu menghentikan loncengnya ketika lewat kapal-kapal umat Islam pada waktu itu. Ya, dunia berada di bawah kaki mereka. Apa yang mereka punya? Apakah mereka punya senjata yang kuat? Apakah mereka punya pasukan yang tangguh sisi fisiknya? Tidak. Yang paling kuat yang mereka miliki adalah kuatnya hubungan mereka dengan Allah. Kuatnya mereka menjaga batasan-batasan dengan Allah. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, kekuatan seseorang manusia itu tergantung kepada apa yang dia gantungkan. Kalau dia gantungkan kekuatannya kepada manusia, maka sebatas itu kekuatan yang dia punya. Tapi kalau seandainya dia gantungkan kekuatannya kepada Allah Rabbul Alamin, maka sebesar itu pula kekuatan yang dia miliki dalam menjalani kehidupan ini. Ini prinsip hidup yang sangat penting para hadirin. Tidak hanya kita berbicara dalam konteks rumah tangga, tetapi kita berbicara dalam semua konteks kehidupan seorang manusia. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa bi dunyaka bi akhiratik. Juallah duniamu dengan akhiratmu. Ya, maka engkau akan mendapatkan keuntungan duniamu dan juga engkau akan mendapatkan keuntungan akhiratmu. Dan jangan engkau jual akhiratmu demi dunia. Karena ketika Anda telah menjual akhiratmu demi dunia, maka akan rugi duniamu dan juga akan rugi akhiratmu. Jadi dari hal yang saya sebutkan di sini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada kebahagiaan apapun itu. Apakah kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan bermasyarakat, kebahagiaan bangsa dan negara, sejauh mana hamba itu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada mereka dari segala penjurunya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang seseorang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari hal-hal yang tanpa dia duga. Dan Allah akan memberikan rezeki. Ya, jadi ini hal yang perlu pertama harus kita lakukan apapun masalah hidup kita. Ya, jangan menjadikan status di WA tempat kita curhat. Jangan menjadikan status dinding Facebook kita untuk kita mengungkapkan isi hati kita. Kita punya Allah yang maha kuat, yang maha perkasa. Kita punya Allah yang maha rahim. Kita punya Allah yang maha rahmat. Kita punya Allah yang maha baik. Kita punya Allah yang selalu akan mengijabahi doa hamba-hambanya. Dan kalau kita melihat hadis-hadis dari Nabi SAW, akan besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Disitulah kita menyadari perbuatan yang kita lakukan selama ini, ya, mengadu kepada manusia, adalah hal yang sangat hina sebenarnya. Ya, di antara hadis yang ternukilkan dari Nabi kita SAW, para hadirin dan hadirat, ketika seseorang dia berbuat dosa di dunia ini, dan kemudian dosanya itu tidak tercium oleh manusia, dosanya itu tidak diketahui oleh manusia. Ya, dan ini sebenarnya Allah yang maha hebat, Allah yang maha baik, yang menutup aib kita dari manusia bukan karena kesolehan dan ketaatan kita. Dan kemudian kelak di mul qiyamah Allah bangkitkan orang yang berbuat dosa ini. Dan Allah bertanya kepadanya, "Ya fulan, engkau berbuat dosa ini, dosa ini, dosa ini?" Dan kemudian dia berkata, "Iya ya Allah, saya telah berbuat dosa ini, dan dosa ini."
Kemudian Allah berkata kepadanya, maka pada hari ini aku memaafkan engkau, mengampuni dosamu, dan aku tutup itu dari manusia. Subhanallah. Begitulah kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Begitulah luasnya rahmat Allah kepada orang yang berbuat dosa sekalipun. Maka ini seharusnya mendorong kita, memberikan motivasi kepada kita. Setiap punya masalah yang harus pertama kali kita kembali adalah Allah Rabbul Alamin. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau kehilangan Yusuf, bertahun-tahun beliau tidak bertemu dengan putra beliau Yusuf. Sampai-sampai mata beliau putih seluruhnya karena sedih. Di tengah kesedihan yang belum usai, tiba-tiba saudaranya Nabi Yusuf itu hilang karena ditangkap oleh Nabi Yusuf pada waktu itu. Ya, antum tahu ceritanya, nggak perlu saya ceritakan. Syahid ingin saya sampaikan. Ketika hilang saudara Nabi Yusuf, Nabi Yakub berkata, wahai anak-anakku, carilah saudara-saudaramu dan jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bukan sedang mendapatkan nikmat. Beliau sedang bukan mendapatkan kebahagiaan. Maksudnya dari bab ini. Ya, tetapi beliau sedang diuji, dicoba oleh Allah bertahun-tahun. Iya, sampai matanya memutih, hilang anak yang beliau cintai. Tapi keluar dari mulut beliau, wahai anakku, jangan pernah kau berputus asa daripada rahmatnya Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena tertanam pada hati Nabi Yakub alaihissalam, tidak ada zat yang sebaik-baik penolong untuk kehidupan beliau, menyelesaikan masalah beliau kecuali siapa? Allah Rabbul Alamin. Jelas ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita azan dulu, lanjut. Baik, barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح ولقد في السماء بروجا وزيناها للناظرين
وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. Keterkaitan antara kita dengan Allah dulu. Karena ini adalah kekuatan yang paling kuat ya untuk menguatkan hubungan rumah tangga atau hubungan apapun yang kita bina. Yang kedua, sesuatu yang cukup sederhana ya, tetapi terkadang sulit untuk kita lakukan. Apa itu? Qiraatul Al-Quran, membaca Al-Quran. Kata Syekh, ala qadri ma turidu minas sa'adah iqra'ul Quran. Sejauh mana kadar yang kau inginkan untuk mendapatkan kebahagiaan, maka tergantung berapa banyak engkau membaca Al-Quran. Fa innahu huwa sa'adah. Karena membaca Al-Quran itu adalah kebahagiaan. Dalam 1 tahun, 12 bulan, para hadirin dan hadirat, mana hal yang paling membuat bahagia dalam hidup kita? Selama 12 bulan, 1 tahun. Mana waktu yang paling membuat kita bahagia? Hati kita tenang. Ya, kita merasakan kenyamanan dalam kehidupan. Kapan? Bulan Ramadan. Sepakat semuanya? Bulan Ramadan. Padahal rumah yang kita tinggal sama. Pekerjaan yang kita jalani juga sama. Istri yang kita punya sama. Anak-anak yang kita punya sama. Masalah yang kita hadapi juga sama. Tetapi kenapa bulan Ramadan kita merasakan kebahagiaan? Kenapa bulan Ramadan sesuatu perkara yang besar terkadang menjadi kecil buat kita? Apalagi sesuatu yang kecil terkadang kita nggak menganggap itu masalah. Tapi ketika keluar bulan Ramadan, seakan-akan ya kita punya sutradara yang baru dalam mengatur kehidupan kita. Sekatakan skenario-nya sudah berubah. Padahal apa? Ya itu selang waktunya hanya beberapa hari. Kenapa para hadirin? Kenapa hidup kita begitu bahagia di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan kita nggak pernah absen dalam membaca Quran. Karena bulan Ramadan kita punya cita-cita untuk menghatamkan Al-Quran 30 juz. Itu sebenarnya yang membuat hidup kita lebih tenang. Walaupun gajinya padahal sama. Apalagi bulan Ramadan kan bulan yang dimana kita harus lebih banyak pengeluaran. Beli baju anak, beli baju istri, cat rumah, beli kue, beli macam begitu banyak pengeluaran yang harus kita keluarkan. Tapi hidup kita tenang. Hidup kita bahagia. Ya, tetapi terkadang kita nggak merasapi itu dalam kehidupan kita. Intinya para hadirin, karena banyaknya kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, seriusnya kita dengan Al-Quran, fokusnya kita untuk mendalami Al-Quran, itulah sebenarnya inti kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ya, makanya Al-Imam Ibrahim Al-Maqdisi, beliau memberikan wasiat kepada murid beliau Abbas ibnu Abdid Daim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, akthir min qiraatil Qur'an. Perbanyak di dalam engkau membaca Al-Quran dan jangan pernah engkau tinggalkan. Karena itu semuanya akan memudahkan segala sesuatu yang kau harapkan sesuai dengan Al-Quran yang kau baca. Engkau ingin ini, itu tergantung sejauh mana kita fokus dengan Al-Quran. Tapi subhanallah para hadirin dan hadirat, kita sudah melewati setiap tahun, apalagi yang sudah umurnya di atas 50 tahun, berarti kita sudah melewati Ramadan puluhan kali. Tetapi kita selalu terjatuh pada kesalahan yang sama setiap tahunnya.
Ibaratnya kita membangun sebuah istana yang sudah begitu megah, yang kemudian kita tinggal menepati istana tersebut, kemudian kita hancurkan istana tadi. Kita sudah berada di puncak ketenangan, kenyamanan ketika kita beribadah kepada Allah, kemudian kita sendiri yang meruntuhkan kelezatan itu sendiri. Maka ayolah kita menjadikan Al-Quran sesuatu yang membasahi lisan kita. Jadikan Al-Quran sesuatu rutinitas yang tidak pernah kita tinggalkan. Wallahi, watallahi, wabillahi, kita tidak akan pernah yang merasakan kesempitan hidup. Walaupun begitu banyak ujian dan cobaan yang menimpa kita. Dan itu konsep hidupnya Rasulullah SAW. Kalau seandainya beban kehidupan Nabi SAW itu ditimpakan kepada kita hari ini, mungkin kita akan murtad dari agama ini. Kita akan melepaskan simbol-simbol Islam dari diri kita. Karena kuatnya ujian. Tapi apa kekuatannya Rasulullah? Kekuatan Nabi SAW, pendekatan diri beliau kepada Allah. Dan yang paling kuatnya adalah banyaknya beliau membaca Al-Quranul Karim. Kadang-kadang kalau kita pikir kita ini seperti orang bodoh. Kalau kita mau berpikir. Kenapa saya katakan seperti orang bodoh? Setiap hari status WA orang, ini sering saya sampaikan di kajian. Dan setiap hari status WA orang, itu ada saja kita baca hampir setiap hari. Padahal isinya apa? Apa isinya kira-kira? Dia jualan sold out, sold out, sold out. Kira-kira sakit hati nggak kita? Kita jualan seperti jualannya dia, sudah 1 bulan, baru laku sekian. Dia setiap hari sold out, sold out, sold out. Itu juga yang kita lihat. Istri curhat tentang suaminya, suami curhat tentang istrinya. Orang beli mobil baru, beli baju baru, semua dimasukkan ke status WA-nya. Sabar kita baca. Kita ikutin kadang murojaah lagi nanti. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gak ada manfaat yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Tapi Al-Quran yang menjadi penyejuk hati kita. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa, kata Allah. Apa yang kami turunkan dari Al-Quran yang itu merupakan obat untuk kalian, kata Allah. Justru kita tinggalkan sudah berbulan-bulan. Padahal itu obat untuk segala penyakit kita. Bodoh gak kita kira-kira? Bodoh para hadirin. Ini sebuah kekonyolan yang paling konyol sebenarnya dalam hidup kita. Kalau misalnya kita pasang CCTV 24 jam tentang hidup kita, kemudian kita tonton apa yang kita jalani dalam hidup kita, disitulah kita melihat konyol sekali hidup saya. Kalau seandainya mungkin malam ini antum tidak hadir di pengajian, mungkin tidak ada faidah yang kita dapatkan hari ini. Tapi kalau berita viral, mulai dari berita viral artis, mulai dari pemain bola, mulai dari politik, semuanya hafal. Mutkin semuanya. Kenapa? Karena itu yang kita sukai. Itu yang menjadi hobi kita. Itu yang kita cari, itu yang kita dapatkan. Nah sementara ilmu itu bukan sesuatu yang menjadi acuan dalam hidup kita. Makanya kita nggak dapat faidah hidup kita hari ini dari ilmu itu sendiri. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau pulang dari peperangan dengan Rasulullah SAW, hari di mana beliau dituduh sebagai penzina pada waktu itu. Dan Aisyah sakit setelah pulang safar. Sementara isu-isu sudah tersebar di kota Madinah pada waktu itu. Sampai-sampai Aisyah bertanya, kenapa dengan suami saya Rasulullah SAW yang biasanya kalau saya sakit beliau selalu menemani saya, tapi ada perubahan dari sisi Nabi Muhammad SAW. Karena di luar sana sudah ada gonjang-ganjing berita kalau Aisyah telah berzina. Aisyah tidak tahu berita tersebut kecuali setelah 1 bulan. Setelah apa? 1 bulan. Ketika beliau sudah sehat dan keluar dengan bibi beliau atau seorang sahabiah pada waktu itu, dan ketika dia mau jatuh tersandung dengan batu, kemudian keluar dari mulut ini wanita ini celaka.
Mistah ibnu Utsatha, celaka dia. Aisyah berkata, wahai bibiku, kenapa engkau mencela dia? Dia itu adalah orang yang ikut perang Badar. Kenapa engkau mencela dia? Akhirnya Aisyah, perempuan tersebut baru berkata, dia telah menuduh engkau telah berbuat zina. Padahal isunya cukup viral pada waktu itu. Ya, sampai-sampai Rasulullah terdengar di telinga beliau. Tapi nggak terdengar di telinga Aisyah. Kenapa? Karena yang dicari bukan berita-berita viral. Karena yang kita cari berita viral, itulah yang ada di memori kita setiap hari. Mungkin bicara politik seakan-akan dia ahli politik. Bicara ekonomi seakan-akan dia ahli ekonomi. Bicara perang Amerika dengan antara Rusia Ukraina, dia seakan-akan juru bicaranya ada di tengah. Semuanya ngerti. Tapi ketika sudah membahas, coba ulangi kembali rukun sholat, lupa. Itulah kondisi dan keadaan kita. Lah kalau seandainya para penuntut ilmu begini hasil bacaannya, gimana kita mau berharap orang yang nggak belajar? Orang yang nggak nuntut ilmu, orang yang nggak bermajelis ilmu, penuntut ilmu saja di memori kepalanya hal-hal yang saya sebutkan tadi. Ya, makalah di sini para hadirin kita harus mengubah pola hidup kita. Ya, jangan hanya sering dibaca pola hidup sehat. Kan sekarang orang sering fokus dengan pola hidup sehat. Nggak minum manis, nggak makan ini, nggak makan itu kan. Baik, bagus. Ya, tapi juga yang paling terpenting bagaimana pola agar hati kita selalu baik. Apa polanya? Nggak repot-repot, nggak perlu biaya. Kalau antum pola hidup sehat itu perlu biaya banyak. Kalau makan nasi dengan satu lauk, itu kan biasa mungkin kita bayar 15.000 selesai kan. Tapi sekarang nggak makan nasi. Ya, yang mahal kan lauknya kan. Lauknya mungkin 13.000, harus makan 4 potong. Jadinya hampir 50.000. Mahal, perlu biaya. Tapi kita Masya Allah istiqomah mempraktekannya. Tapi sesuatu yang menyejukkan hati kita, membaca Al-Quran, gak butuh biaya. Kita tinggal duduk di rumah kita, membaca 1 ayat, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Kemudian kita pergi bekerja, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup kita. Wallahi kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup kita. Karena itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala beliau berkata, tidak ada sesuatu perkara yang akan bisa menjaga akalku dan menjaga hatiku dan menjaga daripada fisikku, dan itu mencakup dalamnya kebahagiaan, yaitu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, memperbanyak untuk menelaah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Memperbanyak mempelajari kitabullah. Bukan hanya sekedar kuat dari sisi hatinya, kuat dari sisi fisiknya. Dan itu dipraktekkan oleh Syekhul Islam dan berdampak yang begitu luar biasa dalam kehidupan beliau. Kita ketahui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di zaman beliau hidup orang tidak berani menukilkan ucapan beliau. Ibnu Abi Izz rahimahullah yang mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah, sering beliau menyebutkan dalam kitab Aqidah Tahawiyah tersebut, wa hadhil mas'alah qad basata fi mawdi'ihi. Masalah ini sudah dibahas pada tempatnya. Maksudnya apa? Di bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Gak ada yang berani menukilkan ucapan beliau. Karena beliau hidup antara satu penjara dengan penjara yang lainnya. Iya, tetapi beliau berkata, ma fa'ala a'da'u bi fa inna jannati fi qalbi. Apa yang dilakukan oleh musuhku kepadaku, mereka tidak tahu kalau seandainya surgaku ada dalam hatiku. Yang itu akan aku bawa kemana saja aku pergi. Kata beliau, wa inna faruni. Kalau seandainya mereka mengusir aku dari tempat, dari negeriku, aku akan mengajak manusia kepada Allah di tempat aku diusir. Kalau seandainya mereka memenjarakan aku, maka saatnya aku bersendirian bermunajat kepada Allah, tidak ada manusia yang menggangguku. Dan kalau seandainya mereka membunuhku, kata Syekhul Islam, maka aku berharap Allah memberikan syahid kepadaku. La ilaha illallah. Ucapan seorang manusia yang begitu kuat, hatinya, fisiknya. Kita baru sedikit omset berkurang, bulan ini stres.
Ya, sedikit diomelin sama istri udah bingung. Ya, apalagi masuk penjara, apalagi mau dibunuh, apalagi mau diusir. Kita rentan dengan stres, rentan dengan kegalauan, ya, rentan dengan kegelisahan. Ya, dan ini kunci yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Ya, saya ulangi kembali, tidak ada kekuatan yang memberikan kekuatan kepada hatiku, kepada akalku, kepada jasadku melebihi daripada kuatnya seseorang membaca Al-Quran dan melihat Al-Quranul Karim. Ya, kemudian selanjutnya, sampai jam berapa kajian kita? Irhamu man fil ardi, saya rahmukum man fis sama. Rahmatilah siapa yang ada di bumi, maka siapa yang di langit akan merahmati antum. Ya, enggak, saya bercanda. Kemudian para hadirin, ya sudah, kita baca sedikit lagi. Hal selanjutnya disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, perkara-perkara yang akan membuat seseorang itu ya akan menjadi rukun dia dalam hubungannya adalah birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Kata beliau, fahuma asasus sa'adah. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua merupakan asas dari kesuksesan. Bahkan ini merupakan modal dari kesuksesan itu sendiri. Wa kama annaka turidu sa'adata fi nafsika wa fi usratik as'id baita walidaik. Sebagaimana engkau menginginkan kebahagiaan kepada dirimu dan kebahagiaan kepada keluargamu, maka bahagiakanlah kedua orang tuamu. Maka ini juga diantara hal yang perlu kita evaluasi. Kenapa hidup saya begitu banyak masalah? Saya mau buka bisnis ini gagal, bisnis ini gagal, apa saja gagal dalam hidup saya. Jangan Anda mencari ahli dalam berbisnis dulu. Coba Anda evaluasi kembali. Pernah nggak saya menyakiti hati orang tua saya? Pernah nggak saya mendolimi orang tua saya? Pernah nggak saya mengecewakan orang tua saya? Ini harus kita selidiki, harus kita evaluasi. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan, ridallah ma'ridha walidain. Ridhonya Allah kepadamu tergantung bagaimana ridhonya kedua orang tuamu kepadamu. Sejauh mana orang tua kita ridho kepada kita, sejauh itu pula Allah akan ridho kepada kita. Ya, ini ucapan Nabi SAW. Ini bukan ucapan saya. Ucapan Nabi adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau dan tidak akan meleset satu senti pun ucapan Nabi SAW. Dan kalau kita mau membaca para hadirin dan hadirat, orang-orang yang hebat di muka bumi ini, ternyata di balik kesuksesan mereka, kuatnya mereka berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apakah dalam bab ilmu, ataukah dalam bab, apakah dalam perkara dunia, kesuksesan mereka tergantung sejauh mana ibu mereka mengangkat kedua tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat merugi ketika seseorang dia punya kekuatan di rumahnya untuk kesuksesan dunia dan akhiratnya, justru yang dia hubungi orang lain. Ya, justru yang dia curhati adalah orang lain. Anda berkata, ya fulan doakan saya, dia lupa dengan kepada Anda. Tapi ibu Anda, ayah Anda di rumah Anda telepon, Umi, Abi, saya sedang punya masalah. Doakan saya. Minta sama Allah agar Allah menyelesaikan masalah saya. Wallahi, ibu dan ayah kita tidak akan pernah lupa. Walaupun terkadang kita nggak minta doa sama mereka, pasti mereka akan berdoa. Apalagi kita minta, maka pasti mereka akan lebih serius berdoa untuk anaknya. Dan disitulah keberkahan yang akan didapatkan oleh seorang anak dalam kehidupannya. Diceritakan, ada seorang ulama salaf pada waktu itu. Beliau ini
sangat kagum dengan seorang guru. Ya, akhirnya gurunya tersebut datang ke area yang dekat dengan negerinya. Ya, sehingga ini berita gembira yang sedang dia tunggu. Akhirnya dia siap berkemas-kemas untuk menuntut ilmu dengan guru tadi. Kemudian kata ibunya kemudian tidak memberikan izin kepadanya. Ibunya tidak memberikan izin. Akhirnya dia tidak berangkat karena mentaati ibunya. Dan subhanallah ketika ibunya meninggal, ya, dia bersegera untuk pergi ke tempat gurunya tadi, dan ternyata gurunya yang dia ingin datangi juga meninggal pada waktu itu. Dan disebutkan oleh para ulama ketika menceritakan kisah ini, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ilmu dari jalan yang lainnya, yang mungkin lebih berkah yang dia dapatkan daripada guru yang ingin dia ambil dari ilmunya karena patuhnya dia kepada orang tuanya. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kalau kita membaca sejarah, mereka adalah anak-anak yang hidup dalam keadaan yatim. Ya, dan yang mengurusi mereka adalah ibu mereka. Dan mereka sangat dikenal dengan orang yang sangat berbakti dengan ibunya. Mereka sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Nama mereka masih abadi di muka bumi ini. Abu Hanifah, beliau punya ibu yang memang ibunya itu agak cerewet. Dan ibunya punya guru yang dia tidak percaya dengan anaknya dalam perkara ilmu agama. Padahal anaknya ulama fikih. Ulama yang anaknya mujtahid. Tapi dia nggak mau sama anaknya. Dia punya guru sendiri. Yang gurunya ibunya itu jauh ilmunya dibandingkan ilmunya Abu Hanifah. Tetapi terkadang Al-Imam Abu Hanifah beliau pergi mengantarkan ibunya digendong untuk bertemu dengan guru, dengan gurunya bertanya sebuah permasalahan. Ya, dan terkadang Imam Abu Hanifah ketika beliau sedang memberikan pelajaran, ya, mengajarkan para ulama hadis, ya, ibunya terkadang memanggilnya, ya Abu Hanifah, berikan makanan kepada hewannya, berikan makanan kepada ayam, berikan makanan kepada kambing. Tutup majelis ilmu. Tutup majelis ilmu di hadapannya para ulama. Ya, untuk menuruti apa yang diinginkan oleh ibunya. Silakan antum baca. Bagaimana berbuat baiknya para salaf kepada ibu-ibu mereka. Bahkan ada sebagian para ulama, ada seorang ulama salaf yang dia dikenal dikenal sangat berbakti kepada ibunya, masyhur. Ya, tetapi dia nggak pernah makan sepiring dengan ibunya. Apakah dia jijik dengan makanan sepiring dengan ibunya yang sudah tua? Tidak, dia nggak jijik. Dia berkata, aku khawatir ketika aku makan dengan ibuku, ya, tanganku lebih mendahului daripada tangan ibuku, sehingga akan menggores hati ibuku. Itu nggak mau aku lakukan. Sekecil itu mereka jaga jangan sampai menyakiti hati ibunya. Ya, bahkan ada seorang ulama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, dia ini diminta oleh raja yang mana keinginan raja tersebut disampaikan oleh ibunya untuk menjadi qadhi. Ya, rajanya pinter. Kalau mungkin dia minta, nggak mau dia. Dia minta kepada ibunya yang meminta. Dan sebenarnya berat untuk dia untuk menjadi qadhi. Ya, ketika ibunya meminta kepadanya, dia hanya menunduk dan tidak mengeluarkan kalimat apapun kepada ibunya. Dia cuma menunduk diam saja. Tapi kalau mungkin di depannya bukan wanita, bukan ibunya, dia akan menyampaikan ayatnya demikian, hadisnya demikian, kaidah-kaidah demikian, usulnya demikian, usul fikihnya demikian. Dia bisa mengeluarkan seabrek dalil. Tapi masalahnya di depannya adalah ibunya. Masalahnya di depan adalah wanita yang melahirkan dirinya. Dia tidak menjawab apa-apa. Karena dia khawatir ketika dia menjawab akan menyakiti hati orang tua. Jadi mulai malam ini teman-teman semuanya, apapun masalah yang sedang kita hadapi, apapun itu, coba kita evaluasi kembali. Bagaimana ya selama kita hidup di dunia ini untuk berbuat baik dengan ibu kita, bagaimana? Kita evaluasi. Dan tidak ada salahnya kita telepon ibu kita, minta maaf. Karena banyak penyesalan-penyesalan itu datang di akhir.
Dan kalau mungkin saya bertanya kepada antum semuanya, yang di masa di dunia ini, di masa kita hidup, mungkin kita nggak pernah berbuat baik dengan ibu kita. Kita nggak pernah berbuat baik kepada ayah kita. Kalau seandainya ada sesuatu perkara yang Allah akan kabulkan doa kita, mungkin hari ini orang-orang yang telah meninggal ibunya, meninggal ayahnya, dia berharap ibu dan ayahnya bisa hidup kembali ke dunia ini dan dia bisa berbuat baik kepada ibunya. Dia bisa meminta maaf kepada ibunya. Dia ingin memberikan sesuatu yang istimewa untuk ibu dan ayahnya. Ini mungkin yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak punya orang tua hari ini. Itu yang mereka inginkan. Lah antum yang masih punya ibu dan ayah, jangan sampai nanti kemudian ibu dan ayah kita meninggal, sehingga kita tidak terucap untuk meminta maaf kepadanya. Apa yang membuat kita harus malu? Kenapa kita bisa berbicara dengan fulan minta maaf dengan Alan dan Alan, tapi kita malas untuk berminta maaf kepada ibu kita? Segera berhadirin. Wallahi antum akan menyesal. Wallahi antum akan menyesal. Ya, ketika antum nantikan meminta maaf kepada orang tua, antum akan menyesal. Insya Allah akan ada perubahan dalam hidup kita. Insya Allah akan ada perubahan yang baik dalam hidup kita ketika kita sudah mulai berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ya, ada satu kisah yang cukup menarik dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditanya oleh seorang laki-laki yang telah dia berkhidmat kepada ibunya, dia gendong ibunya yang sudah tua ke Mekah. Ya, dia gendong, dia berbuat baik kepada ibunya, dia cebok ibunya. Kemudian dia berkata, wahai Umar, apakah saya telah berbuat baik kepada ibu saya? Saya telah berbuat demikian. Kata Umar bin Khattab, engkau belum berbuat apa-apa kepada ibumu. Ibumu dulu ketika engkau kecil, dia mencebok kamu, dia mengobati kamu, menjaga kamu. Dia berharap agar anaknya bisa tumbuh besar. Tapi hari ini ketika Anda merawat ibumu yang sudah tua, Anda berharap, walaupun gak terucap dengan lisanmu, kapan ibu saya mati? Kapan ibu saya meninggal? Mereka melakukan dengan ketulusan agar anaknya bisa hidup. Adapun kita melakukan itu agar ibu kita cepat meninggal. Iya dan billah. Apalagi kalau seandainya kita tidak melakukan hal seperti itu. Memberikan sesuatu kepada ibu, takut sama istri. Ya, memberikan sesuatu kepada ibu, minta izin sama istri. Kalau istri kasih izin, ya diberikan. Kalau istri nggak kasih izin, beri ibu alasan. Wallahi ya akhi. Ya, Anda harus mengubah kelamin kalau Anda begini kehidupan Anda. Parkirkan perempuan yang menghalangi kita untuk berbuat baik kepada ibu dan ayah kita. Parkirkan dia. Kalau memang seandainya tidak bisa diingatkan, tidak bisa dinasehati, dan dia terus menghalangi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, parkirkan dia. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah meminta kepada Ibnu Umar untuk menceraikan anak istrinya, diceraikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Walaupun ucapan Umar bin Khattab ini para hadirin tidak menjadi mutlak seorang ibu meminta anaknya bercerai, dia bercerai, tapi Umar bin Khattab tahu persis karena perempuan ini tidak baik. Jelas ya? Nah begitu juga kondisi yang saya sebutkan tadi. Kalau memang istri yang kita punya tidak bisa diatur dan dia selalu mengatur untuk kita berbuat baik kepada ibu dan ayah kita, maka dia bukan orang yang baik untuk dunia dan akhirat kita. Dia sedang menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Dia sedang menghalangi kita dari surganya Allah. Lah orang menghalangi seorang dari surganya Allah, menggiring kita ke dalam nerakanya Allah, orang yang baik atau tidak baik? Oleh karena itu, wahai para wanita, kalian suatu saat akan menjadi ibu. Kalian suatu saat akan menjadi tua. Kalian suatu saat akan berharap anak Anda akan membantu Anda. Maka itu semuanya akan mudah Anda dapatkan tergantung hari ini Anda memberikan kemudahan kepada suami Anda untuk membantu ibunya. Karena disitulah kesuksesan seorang laki-laki untuk dunia dan akhiratnya. Jelas ya? Kemudian para hadirin dan hadirat selanjutnya, saya baca sedikit lagi. Disebutkan oleh Syekh di sini, kita sudah berbicara tentang hubungan kita dengan Allah yang harus kita perbaiki. Nah kemudian sekarang hal yang berkaitan antara kita dengan pasangan kita sendiri. Walaupun sebagiannya tadi telah saya isyaratkan.
min nahiyatil hayah, daripada sisi kehidupan rumah tangga, maka sebelum kita berumah tangga ada hal yang perlu untuk diketahui oleh seorang laki-laki dan wanita yang ingin berumah tangga, bahwasannya rumah tangganya itu tidak akan pernah luput dari yang namanya masalah. Ya, bal hiya sunnatun kauniyatun. Bahkan dia ini sunnah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rumahnya Nabi, juga punya masalah di dalam rumah tangga beliau. Banyak hal terjadi kalau kita baca. Ada tersebar isu Rasulullah menceraikan istrinya. Ada masalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dituduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina, seperti saya sebutkan tadi, banyak masalah. Iya, maka di sana ada hal-hal yang harus kita lakukan dari sisi nahiyah al-hayatul usri, rumah tangga. Di antaranya sebelum kita berumah tangga, maka kita benar-benar mencari istri yang akan meminimkan masalah. Bukan istri yang tidak punya masalah, karena itu nggak mungkin. Tetapi istri yang meminimkan permasalahan yang akan kita hadapi dalam rumah tangga kita. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, perempuan itu dinikahkan dikarenakan 4 perkara. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Fatfar bidzatid din tarabat yadak. Dan carilah yang paling baik agamanya, maka ini akan menguntungkan engkau. Jadi cantik, nasabnya bagus, ya kemudian hartanya banyak, dan pilihlah yang paling baik agamanya. Jadi kalau misalnya ada 2 perempuan, yang satu agamanya 10, cantiknya 7. Yang satunya cantiknya, tadi cantiknya berapa? 7. Yang satunya cantiknya 10, agamanya 7. Mana yang dipilih? Dua-duanya. Berarti kalau pilih cuma 1. Mana yang dipilih? Cantiknya 10, tapi agamanya 7. Atau agamanya 10, cantiknya 7. Hah? Agama 10, cantiknya 7. Serius? Hah? Ini 7 wanita soleha juga. Wanita baik-baik, wanita yang pakai hijab. Baik. Ya, nah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau menerangkan masalah ini, ketika seseorang yang paling terpenting adalah cantiknya, yang paling penting cantiknya, maka dia memilih yang cantiknya 10, agamanya berapa? 7. Nanti agamanya tinggal ditambah lagi. Iya, nah kita khawatir nanti agamanya 10, cantiknya 7, akhirnya kita melepaskan wanita tersebut karena kecantikannya dan kita lupa dengan agamanya. Bisa difahami di sini. Tapi kalau seandainya seseorang nggak penting, yang penting saya inner beauty, cantik dari dalam, nggak masalah. Tapi kalau orang pokoknya cantik, ya sudah. Ya secara fikih demikian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun para hadirin dan hadirat, anak-anak muda yang umurnya 25 tahun mau menikah, pasti yang dia lihat dari leher ke atas. Yang sudah pengalaman nikah, ya lihatnya dari leher ke bawah. Betul? Betul atau enggak? Atau enggak sepakat? Enggak sepakat? Khilaf. Taib, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para hadirin, seseorang itu harus menampakkan kecintaan, dipaksa. Ya, karena nikah itu kan ibadah yang sangat panjang, jadi paksa. Ya, paksa sering-sering mengucapkan, "Dek, engkau wanita yang paling kucintai." Paksa, karena itu kadang akan memunculkan apa? Kebahagiaan, apalagi memang kita cinta dengan istri kita, kita ungkapkan. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Istri saya. Kalau zaman sekarang mungkin ketika kita tanya, siapa orang kali cintai? Istri saya. Ente pengacut gitu, takut sama istri. Karena orang begitu kan? Tapi tidak, Nabi SAW ketika ditanya, siapa orang yang paling kau cintai? Istri saya.
Dan Nabi SAW mengatakan apabila salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, sampaikan, wahai fulan, saya mencintai engkau karena Allah. Ya, itu ucapan inti perintah Rasulullah. Untuk apa? Untuk mempererat hubungan. Jadi jangan awal pernikahan manggilnya cintaku, sayangku. Setelah 1 tahun pernikahan, ta. Atau yang. Panggil penuh. Ya seperti Rasulullah SAW memanggil panggilan cinta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, karena ini juga akan mempererat hubungan rumah tangga dan akan menghilangkan masalah-masalah dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena besok antum mau bekerja dan lain sebagainya, mungkin juga lapar ya. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian di malam hari ini. Kita jawab 1 soal, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga, amin ya rabbal alamin, dan juga jamaah Masjid Al-Fattah. Anda mau bertanya, kenapa istri suka merasa paling benar? Istri siapa? Istri antum? Tanya sama istri antum dong, tanya sama saya. Jika ada masalah, seakan-akan semua usaha kebaikan yang telah kita lakukan untuknya terkadang dilupakan begitu saja. Dan terkadang pula hal di atas membuat kita sebagai pemimpin rumah tangga jadi ikut emosi. Apakah ini ujian karena dosa-dosa kita masa lalu? Dan apa solusinya Ustadz? Solusi untuk anak dan istri. Jazakallah khairan. Tapi solusi yang pertama sudah kita sebutkan tadi. Apa? Memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Memperbanyak baca Quran dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ya, para hadirin dan hadirat, saya ingatkan dulu kepada ibu-ibu. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwasanya penghuni yang terbanyak di dalam nerakanya Allah adalah kaum wanita. Dan Rasulullah memberikan alasan kenapa kaum wanita itu paling banyak menghuni nerakanya Allah. Dikarenakan dia mengkufuri suaminya. Suaminya berbuat kebajikan yang begitu banyak. Ketika ada satu kesalahan yang dibuat oleh suaminya, maka kebaikan itu semua terlupakan dan kejelekan itulah yang selalu diungkit. Ini bukan sifat wanita salehah. Ini bukan sifat wanita muslimah. Ini bukan sifat wanita yang mengaku mengikuti Rasulullah SAW. Ya, tetapi seseorang itu harus bersikap bijak. Suami saya begitu banyak berbuat kebajikan kepada saya. 1 dan 2 masalah yang dia mungkin berbuat kekeliruan, itulah manusiawi. Yang ini siapapun akan mendapatkannya, bukan saya saja. Tapi ini yang harus difahami oleh ibu-ibu. Kemudian yang kedua, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, kewajiban dan hak dalam rumah tangga itu merupakan perintah Allah. Jelas? Ya, kita menunaikan kewajiban kita kepada pasangan hidup kita, itu perintah Allah. Bukan konsepnya engkau menunaikan hak engkau kepada saya tunaikan kewajiban saya kepada kamu. Kalau kamu tidak menunaikan hak kamu kepada saya juga tidak akan menunaikan kewajiban saya kepada kamu. Maka ini akan merusak hubungan rumah tangga. Tapi seorang suami, ya, dia tanamkan pada hatinya bahwasanya Allah yang memerintahkan saya untuk berbuat baik kepada istri saya. Kalau istri saya tidak berbuat baik kepada saya, dia akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga si istri, dia terus berbuat baik kepada suaminya. Bukan sebanyak apa suaminya menunaikan kewajiban. Ketika suaminya tidak menunaikan kewajiban, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ketika suami dan istri dia memegang prinsip ini, maka insya Allah ini akan membuat apa? Kenyamanan di dalam rumah tangga. Adapun permasalahan wanita, ya demikianlah wanita. Wanita dibiarkan dia akan bengkok, ya kita tidak menjaganya, salah akan pecah, akan patah. Itulah asyiknya wanita. Taib. Ya, dan tentunya para hadirin, ketika wanita suka ngambek, biasa kita kan tambah senang kan? Betul nggak? Itulah warna-warni dalam kehidupan. Ya, kecuali kalau laki-laki ngambek, antum bisa bayangkan laki-laki kita punya berjenggot ngambek gitu, gimana kira-kira?
Tapi perempuan dengan kewanitaannya, ngambek, kadang itu hal yang dirindukan oleh seorang suami. Maka suami sebagai pemimpin rumah tangga harus lebih bersabar menghadapi wanita-wanita yang memang Rasulullah mengkhabarkan akal mereka setengah. Ya, dan itu dihadapi oleh Nabi. Nabi SAW ketika berada di rumah Aisyah, kemudian ada salah seorang istri Nabi SAW mengirim makanan untuk siapa? Untuk Nabi di rumah Aisyah. Kemudian kemudian Aisyah menepis piring tersebut, kemudian bertaburan makanan dan pecah piringnya. Itulah wanita. Aisyah penghuni surga. Aisyah wanita yang paling terbaik, yang paling cerdas, yang paling pintar. Tapi beliau juga wanita, ini modelnya. Apalagi istri kita bukan siapa-siapa. Iya, bisa difahami. Namun yang paling terpenting bagaimana sikap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya berkata, ibu kalian sedang cemburu hari ini. Ibu kalian sedang cemburu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cemburu Aisyah. Jadi Rasulullah enggak emosi juga. Ya makanya kita jangan sama dengan makhluk yang akalnya setengah. Makhluk akalnya setengah, yang akalnya setengah itu wajar. Minta beli bakso, ya toko A, kita beli toko C, ya wajar. Lah kita laki-laki disuruh buat teh, kemudian kita dibuat kopi, ngomel setiap hari. Berarti kita nggak beda sama dia. Berumah tangga, dan jadikanlah ini adalah warna-warni dalam berumah tangga sehingga kita bisa menikmati warna-warni tersebut. Taib, dan yang paling terpenting berdoa kepada Allah agar diberikan rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum. Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita ini mengaku pengikutnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi kalau ditanya hari ini berapa kali bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, mungkin tidak terlalu banyak. Padahal solawat itu tanda cinta dan menumbuhkan cinta. Antum rasakan di saat antum memperbanyak solawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, getaran cinta kepada sang Nabi akan menguat. Akan membuat antum ingin mengenal beliau lebih dalam lagi. Tapi terkadang وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. Dakwah itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada yang menyediakan mic, ada yang menyediakan apapun, kan ada, akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awun, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariyah
untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.